Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan menampilkan 3 hal. Yang pertama, video tentang diseminasi budaya positif ke rekan guru di sekolah. Yang kedua, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, penyelesaian permasalahan siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Yang berikut adalah diseminasi budaya positif ke rekan guru di sekolah. Mari kita simak video berikut ini. Kita mulai, Bi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya kita pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata untuk diseminasi budaya positif. Nah, dalam diseminasi ini tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi menyampaikan apa yang saya pahami, terus pengalaman-pengalaman yang saya pernah lakukan berkaitan dengan budaya positif. Ya. Pertama, kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Terus ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Ya, artinya apa di sini? Yang mau dimaksudkan di sini adalah kita sebagai warga sekolah, kita mesti menyediakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembangnya anak-anak kita. Ya. Misalnya seperti visi yang kita punya menumbuhkan akhlak siswa, berarti kita mengkondisikan situasi sekolah atau lingkungan sekolah yang positif yang akan menumbuhkan akhlak atau perilaku dari siswa ke arah yang lebih baik. Yang pertama, ini ada perubahan paradigma, ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol yang berkaitan dengan mendidik anak. Yang pertama, di bagian kolom stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaliknya kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan kalau teori lama atau teori stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuannya. Misalnya anak-anak melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan atau dia punya alasan untuk itu. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk teori stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus yang ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Ya. Ya, ini penerapan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini memiliki beberapa konsep inti. Ya, jadi nanti kita menyediakan lingkungan yang positif di sekolah untuk menumbuhkan minat anak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang pertama, disiplin positif. Ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, nanti akan dijelaskan satu persatu, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, yang berikut segitiga restitusi dalam menyelesaikan
permasalahan siswa. Jadi nanti di bagian segitiga restitusi ini kita akan diperlihatkan kira-kira sebenarnya bagaimana cara kita untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Ya. Ya, yang pertama disiplin positif. Ya. Makna kata disiplin. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita semua? Ya, ini pertanyaan refleksi. Terus apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur, dan kepatuhan pada aturan, pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, yang berikut, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Bapak Pendidikan kita Kejar Dewantara nyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan seorang ahli namanya Dian Gosen dalam bukunya Restitusi School Disiplin 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Ya. Mengapa sebaiknya kita tidak boleh menghukum? Ya. Ya, yang pertama, murid menjadi benci dengan disiplin sebenarnya. Memang yang kita pikirkan ketika kita memarahi mereka itu mereka akan mengikuti, tapi sebetulnya tidak. Ya, mereka akan benci terhadap disiplin. Kemudian rusaknya hubungan baik antara guru dan murid. Kapan ini sudah rusak hubungan yang baik antara guru dan murid? Apapun yang kita minta tidak akan dilakukan. Ya. Jadi mengapa kita tidak boleh menghukum? Kalaupun secara terpaksa, itu pilihan paling terakhir, ya, paling terakhir. Kemudian murid akan memandang sebuah kewajiban adalah sebagai sebuah hukuman. Contoh misalnya, tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya, lalu kita menghukum mereka dengan membersihkan WC atau mencabut rumput misalnya, atau membersihkan sekolah. Nah, di suatu hari nanti, ketika kita meminta anak-anak untuk membersihkan WC, maka mereka menganggap itu adalah sebuah hukuman. Ya. Ketika kita menyuruh anak-anak memungut sampah, kita menganggap mereka itu adalah sebuah hukuman. Karena kebiasaan kita, ketika mereka bersalah, kita menghukum mereka dengan menyuruh memungut sampah. Ya.
Kemudian motivasi yang timbul akibat dari hukuman bersifat sementara. Ya, betul. Jadi memang saat kita menghukum, anak itu nurut. Maksudnya itu karena dia merasa tidak nyaman dan terpaksa, sebetulnya merasa tidak nyaman dan terpaksa, makanya dia ikut. Sehingga yang dia ikut itu sifatnya sementara, pada saat itu saja. Nanti besok dia akan melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian tidak memunculkan motivasi intrinsik dari diri murid. Artinya murid melakukan sesuatu itu bukan berdasar pemikirannya, bukan berdasarkan apa yang ada di dalam dirinya, tetapi karena paksaan dan rasa tidak nyaman yang dia alami. Ya. Kemudian pertanyaan refleksi, apakah motivasi kita untuk melakukan sesuatu? Sebenarnya setiap orang itu memiliki motivasi untuk membuat sesuatu. Misalnya saya datang ke sekolah punya alasan tertentu, atau kita Bapak Ibu guru hadir di sekolah tepat waktu, tentu ada motivasinya. Ya. Yang misalnya mungkin ada yang supaya nanti saya tidak dimarahi KS, itu sudah motivasi. Ya. Atau misalnya saya hadir memang datang untuk mendidik anak-anak biar lebih bagus, itu motivasi juga. Ya, motivasi macam-macam. Atau misalnya supaya nanti saya dipuji sama KS misalnya, ya, untuk mendapatkan pujian. Ya, itu semuanya motivasi. Jika kita merefleksikan diri, kita melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Apakah karena kita merasa tidak nyaman? Apakah karena kita takut dimarahi? Atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu atau reward? Nah, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, orang melakukan sesuatu itu yang pertama, salah satunya adalah dia menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Ya. Misalnya yang saya sampaikan tadi, kalau saya tidak hadir di sekolah, kayaknya nanti saya dimarahi KS atau apa gitu. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Ya, karena kita melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan sesuatu yang atau reward dari apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikut, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Jadi motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka percayai. Nah, itu yang disebut tadi dengan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu, bukan karena paksaan atau takut hukuman, kemudian bukan karena untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan reward, tetapi karena memang motivasi dari dalam diri kita sendiri. Misalnya contoh, kita itu tadi hadir di sekolah, apakah karena takut KS atau karena memang kita memiliki niat atau motivasi untuk memang hadir mendidik anak dan menjadi orang yang lebih baik. Dan motivasi intrinsik itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan perilaku kita. Ya, motivasi yang berkaitan dengan yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merupakan motivasi dengan tingkat yang paling rendah dari ketiga motivasi. Itu motivasi yang paling rendah. Misalnya kalau kita datang hanya karena takut dimarahi, atau misalnya orang menggunakan helm kalau pergi, itu motivasinya apa? Apa karena takut ditilang, atau karena supaya dapat apa, atau memang dari dalam dirinya, oh saya memang harus menggunakan helm supaya nanti kalau kecelakaan saya terhindar dari Jadi itu motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan karena supaya nanti takut ditilang gitu. Ya. Jadi ini kalau menghindari ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan misalnya ditilang atau apa tadi kalau tidak menggunakan helm atau hukuman. Dan ini yang misalnya menurut para ahli bahwa motivasi seperti ini adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah dari itu tadi.
kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu supaya misalnya saya memberikan ini kepada seseorang supaya nanti dia memberikan sesuatu ke saya. Ya, ada orang melakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ini juga masuk dalam motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Artinya ketika orang itu tidak memberikan respon atas apa yang dia inginkan, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Ya. Jadi ini juga masuk di motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ya. Ya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi perilaku manusia berupa penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, terus menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Ya, makanya di kurikulum yang sekarang, yang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, itu tidak ada, seharusnya tidak perlu kita melakukan rankingan gitu. Ya, juara 1, juara 2, juara 3 ya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka untuk apa? Untuk mengatasi ini nih. Jangan sampai anak-anak belajar itu motivasinya hanya untuk mendapatkan juara 1. Akhirnya apapun dilakukan, menyontek, terus melihat pekerjaan temannya, karena motivasinya itu bukan dia datang ke sekolah memang betul-betul niatnya untuk belajar, tetapi dia selalu hadir di sekolah untuk itu, mendapatkan juara. Sehingga di rapornya untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada perankingan juara 1, juara 2, juara 3-nya. Ya, sebetulnya. Ya. Yang berikut, menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang disebut dengan dari motivasi dari dalam diri sendiri. Dia melakukan itu memang dari dalam dirinya, ya. Tidak atas paksaan orang atau tidak untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, gitu. Ya, tugas kita sebagai guru yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Misalnya anak-anak hadir di sekolah itu memang dia datang karena ingin mendapatkan pengetahuan di sekolah atau ingin belajar di sekolah, bukan dia datang di sekolah agar dia karena dia takut nanti kalau tidak datang dihukum. Jadi yang mau kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu. Jadi dia datang sekolah atau dia belajar bukan karena ingin mendapatkan juara. Juara itu bonus, tetapi dia belajar itu karena motivasi dari dalam diri. Memang dia ingin belajar mendapatkan pengetahuan, bukan karena misalnya takut nanti dihukum sama guru atau dia nanti ingin mendapatkan juara 1 misalnya. Ya. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu menjadi orang yang tugas kita sebagai guru ya menumbuhkan motivasi intrinsik ini pada diri murid. Ya. Kemudian ada yang berikut, posisi kontrol. Ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid, yaitu sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya. Yang pertama ini sebagai penghukum. Ya. Sebagai penghukum ini misalnya ada anak yang bersalah, misalnya dia tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan, terus hukumannya disuruh lari keliling sekolah. Nah itu kita ambil posisi kontrol kita guru sebagai seorang yang menghukum, gitu. Ya. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ketika dia melakukan sesuatu terus kita marah-marah, gitu. Jadi dia merasa sangat-sangat bersalah atas apa yang dia lakukan. Kemudian ada posisi kita sebagai teman untuk anak-anak, gitu ya. Jadi kita menganggap mereka adalah sebagai teman yang akan membantu kita untuk
mewujudkan visi yang seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Ya. Kemudian sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau ini nanti akan kita lihat perilaku murid, terus kita kaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, harapan kita adalah harapannya adalah kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer ini yaitu posisi di mana kita menyelesaikan permasalahan siswa itu tanpa dia merasa terpojokkan atau tanpa dia merasa terhina gitu di depan kita. Ya. Jadi kita mengambil posisi sebagai ya manajer. Nanti akan ada simulasi bagaimana kita menyelesaikan persoalan siswa ini dengan segitiga restitusi. Ya, di sini ada beberapa tindakan atau konsekuensi. Wah, ini mungkin perlu saya jelaskan dulu. Ada dua hal yang berkaitan dengan respon kita terhadap perilaku siswa yang bersalah. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Ya, kalau hukuman biasanya tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahannya apa, hukumannya apa gitu. Misalnya bajunya tidak sesuai dengan harinya, hukumannya membersihkan toilet. Gitu. Jadi itu masuk dalam hukuman. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu kita sudah melakukan suatu peraturan atau keyakinan di kelas atau di sekolah dan sudah ada memang konsekuensi yang akan dia lakukan setelah dia melakukan itu. Ya. Artinya antara kesalahan dengan apa yang dilakukan itu masih ada keterkaitannya, ya masih ada keterkaitannya. Misalnya seorang siswa dia merobek baju temannya sampai kancingnya lepas. Ya, kalau hukuman maka kita menyuruh dia untuk push up 50 kali misalnya. Ya, itu disebut sebagai hukuman. Tetapi kalau konsekuensi kita memintanya untuk menjahit kembali baju yang dia rusak tadi, baju temannya yang dia rusaki. Nah, itu masuk dalam kelompok konsekuensi. Ya, harapannya adalah kita melakukan yang namanya konsekuensi ini, bukan hukuman. Ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang ada di sini. Di sini ada beberapa pernyataan tindakan guru. Nah, di sini kita nanti akan tentukan apakah itu masuk dalam kelompok hukuman ataukah konsekuensi. Ya. Yang pertama, menyuruh murid untuk mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena kesalahannya dia datang di sekolah terlambat. Ini masuk di apa? Hukuman atau konsekuensi? Dia menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Gara-gara alasannya dia terlambat datang sekolah. Apakah itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi, berarti masih ada anunya ini. Ya, jadi itu masuk sebagai ya hukuman. Ya. Karena kesalahannya dia datang terlambat, kita suruh mencatat dulu. Saya tidak akan datang terlambat lagi, saya tidak akan datang terlambat lagi. Artinya dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Artinya kalau konsekuensi dia tahu saya akan lakukan itu. Kalau saya terlambat, saya akan lakukan itu. Contoh contoh lain. Ada anak-anak terlambat tidak mengerjakan PR misalnya di rumah. Begitu diperiksa pagi, ya, yang tidak mengerjakan PR siapa? Angkat tangan. Misalnya si A tidak mengerjakan PR. Terus kita suruh dia lari keliling lapangan 10 kali. Itu masuk di bagian apa? Hukuman. Ya. Kalau konsekuensi berarti dia di jam istirahat atau pada saat itu juga dia mengerjakan dulu PR-nya. Ya, jangan dulu dia mengikuti pembelajaran yang ada sekarang.
Dia kerjakan dulu, selesaikan PR-nya, baru nanti dia ikuti pembelajaran berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Artinya apa konsekuensi ini? Nah, ketika kita melakukan itu, ada manfaat yang kita ambil. Kayak misalnya tadi, tidak mengerjakan PR matematika misalnya di rumah, terus kita suruh lari, terus setelah dia lari dia paham sudah matematika, itu kan tidak juga ya. Yang ada cabut ya. Harapan kita tidak seperti itu. Jadi harapannya ketika dia tidak mengerjakan soal, dia wajib mengerjakan soal itu. Misalnya dia disita waktu istirahatnya untuk mengerjakan soal itu ya. Jadi dia tidak istirahat dulu, kau selesaikan dulu pekerjaanmu ini, baru kau istirahat. Ya, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, dengan melakukan seperti itu, anak akhirnya bisa berpikir bahwa saya harus melakukan ini nih, dan saya harus mengerjakan tugas dan lain-lain. Ya. Kalau itu tadi kita suruh lari-lari, atau misalnya kita menyuruh dia untuk memungut sampah, misalnya. Ya. Setelah dia pungut sampah, kan dia tetap dia tidak paham PR matematikanya. Artinya tidak ada yang dapat kita ambil. Nah, malah yang kita ambil adalah hal buruknya lagi. Ketika suatu saat kita adakan Jumat bersih, kita menyuruh memungut sampah, dia menganggap itu adalah sebuah hukuman. Karena kebiasaan kita, kalau orang bersalah disuruh memungut sampah. Akhirnya ketika kita misalnya gotong royong untuk memungut sampah, mereka merasa itu adalah sebuah hukuman. Atau misalnya membersihkan WC. Padahal itu adalah kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Ya, yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, sepakat hukuman? Ya, karena tidak ada hubungannya antara tidak hadir di sekolah karena terlambat hadir ke sekolah dan lari keliling lapangan. Itu yang ada capek ya. Kemudian yang ketiga meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, misalnya pada saat COVID ya. Misalnya pada saat COVID. Sekarang juga saya waktu mempelajari materi ini, kita sekarang merasa bersalah. Ternyata sebetulnya kita tidak boleh menghukum. Toh juga kalau misalnya kita refleksi, setelah kita menghukum dia, apakah dia jerah? Menurut pengalaman kita selama ini, apakah dia jerah? Tidak. Dia malah berbuat lebih jahat lagi. Ya, setelah itu, ya. Karena apa? Hubungan kita dengan dia itu sudah rusak. Apa yang kita suruh? Sama dengan anak-anak kita, kalau kita sudah marah-marah, baru kita suruh, dia tidak akan mau. Ya. Karena hubungan antara kita dengan dia itu sudah tidak baik lagi. Tapi kalau misalnya kita sayang, kita dekati mereka, apa yang kita suruh itu saya yakin pasti mereka mau. Ya. Kemudian yang berikut meminta murid push up. Saya kira ini hukuman ya. Tidak ada hubungannya pakai masker dan lari 15 kali. Kecuali misalnya memintanya untuk membeli masker atau pulang mengambil masker, itu adalah sebuah konsekuensi karena dia tidak bisa bergabung dengan teman-temannya kalau misalnya dia tidak menggunakan masker. Ya, harapannya yang kita lakukan adalah seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini konsekuensi. Ya. Karena dia sudah merobek atau mencoret buku temannya, dia wajib menggantikan buku dari temannya itu. Ya, supaya konsepnya tadi win-win, artinya tidak ada yang merasa kalah di situ. Artinya buku temannya tergantikan, terus dia juga merasa sudah bertanggung jawab untuk mengganti buku teman. Coba kalau misalnya dia merobek buku temannya, terus kita suruh membersihkan WC. Tidak ada kaitannya. Memang ini, siapa lagi kalau menghadapi anak-anak kita ini butuh proses yang panjang. Ya, butuh proses yang panjang dan
butuh latihan terus, ya latihan sabar tentunya. Ya. Karena betul, kalau misalnya kita marah-marah dengan anak, maksudnya rusak hubungannya dengan anak-anak, itu apa yang kita bicara itu tidak ada mereka dengar. Ya. Kita bicara ini orang, ya. Iya, bicara lalu, ya. Bicara terus. Ya. Padahal kalau kita misalnya sudah buat hubungan baik dengan mereka, kalau misalnya kita bicara salah satu saja, misalnya kita tidak merasa senang dengan itu, mereka akan perasaan, maksudnya sudah kita hubungan baik dengan ini, baru kita merasa kita berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian meminta murid mengganti kertas sudah ini masuk dalam konsekuensi. Kemudian yang berikut, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Ini masuk dalam, ya, kita sepakati konsekuensi. Ya. Jadi karena dia sudah melakukan menumpahkan air di meja, ya dia konsekuensinya ya dia harus membersihkan karena mejanya akan digunakan. Jadi dia wajib untuk membersihkan. Jadi yang kita gunakan adalah konsekuensi. Kemudian yang berikut, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Misalnya peraturannya sepatu harus berwarna hitam. Ini masuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Ya, coba kita set. Nah, ternyata itu hukuman. Ya, hukuman. Dia tidak menggunakan sepatu, terus kalau misalnya mengenakan sepatu hitam tujuan kita adalah sebuah keseragaman, terus kalau dia kaki kosong apakah kita lihat seragam? Tentu tidak juga. Ya, jadi itu masuk dalam kelompok hukuman. Kemudian yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Padahal sama-sama tuh lari keliling lapangan tuh. Yang satu tadi terlambat hadir di sekolah, yang satu ya karena memang pelajarannya olahraga. Sebelum memulai olahraga harus pemanasan dulu. Ya, karena dia terlambat datang, ya dia wajib pemanasan dulu. Jadi dia lari dulu. Jadi itu masuk bukan sebuah hukuman. Dan dia tahu bahwa kalau pelajaran olahraga pasti lari dulu. Ya, itu maksudnya. Jadi supaya dia ikut pemanasan juga. Jadi dia yang lainnya aktivitas lain dia harus lari dulu karena dia terlambat. Dan itu sebuah konsekuensi karena di pelajaran PJOK harus pemanasan dulu. Ya. Dan makanya masuk dalam konsekuensi. Ya. Kemudian yang berikut, pertanyaan reflektif misalnya. Posisi kontrol mana yang sering kita atau Bapak Ibu selama ini gunakan? Ya. Maksudnya kita lihat ke dalam ini, misalnya dari ke berapa tadi? Dari ke 5 posisi kontrol ini, ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita pakai? Jadi tidak usah dijawab, tapi kita refleksikan sehari-hari. Misalnya kalau pernah menghukum, kayaknya saya ya pernah menghukum gitu, atau pernah marah-marah gitu. Ya, kalau bisa ya saya juga termasuk, saya juga kadang tidak tahan gitu. Ya, tapi sebisa mungkin kita mencoba untuk mengendalikan diri. Karena akibatnya tadi itu tuh, kita marah-marah itu efeknya bukan ke hal yang positif, malah menjadi lebih buruk lagi, memperburuk suasana. Ya, malah hubungan dengan siswa rusak. Kemudian belum tentu ketika kita marah-marah di hari berikutnya kita ikuti apa yang kita mau, belum tentu juga. Jadi ya kita sebagai guru memang harus ya legowo, terus ya bersabar. Memang ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ya bisa dipelajari atau ya harapannya sebisa mungkin seorang guru mengambil posisi sebagai seorang manajer. Seorang manajer tadi itu misalnya
eh, tidak langsung menghukum siswa gitu. Atau kalau ada yang bersalah misalnya, nanti disampaikan saya kemarin buatkan video sederhana untuk simulasi bagaimana restitusi untuk menyelesaikan persoalan siswa. Jadi kita perhatikan. Oke, yang berikut keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini yang mungkin belum pernah kita buat selama ini. Jadi sebetulnya sebaiknya di awal semester itu kita bersama dengan siswa kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, keyakinan kelas ini maksudnya peraturan yang berlaku di kelas atau di sekolah yang kita yakini bersama. Ya, kalau peraturan itu kan biasanya kalimat-kalimat yang negatif, misalnya wajib datang tepat waktu di kelas, atau dilarang membuang sampah, ya, atau dilarang saling memukul, ya, salah satunya. Jadi itu masuk dalam kelompok peraturan. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, itu dia bersifat kalimat-kalimat yang positif. Misalnya saling menghargai antara guru dan murid, atau saling menghargai antara teman. Nah, kemarin saya coba buat keyakinan kelas ini bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini nanti bukan kita yang bikin, tetapi kita minta pendapat dari anak-anak. Kira-kira apa saja yang perlu dibuat di dalam kelas atau peraturan di dalam kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Contoh misalnya menjaga kebersihan, saling menghargai antara satu dengan yang lain, kemudian saling menghormati baik sesama siswa maupun dengan guru. Nah, sehingga nanti ketika seseorang siswa atau siapa yang melanggar keyakinan kelas ini bisa kita sesuaikan dengan peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Ya, yang berikut, yang terakhir ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya ketika kita memanggil siswa dan ketika kita memberikan restitusi, setelah dia pulang itu dalam hatinya muncul sebuah semangat yang baru, tapi bukan sebuah kekecewaan karena sudah dimarah-marahi misalnya. Ya, jadi itu di bagian itu. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi di bagian segitiga restitusi ini, ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau memiliki masalah, maka solusinya bukan dari kita sebagai guru, tetapi kita meminta dia untuk memberikan solusi agar dia tidak melakukan hal yang sama di hari yang berikutnya. Harapannya kalau misalnya solusinya memang dari pemikirannya sendiri, harapannya itu dia akan simpan di dalam hati dan melaksanakannya di suatu hari nanti atau menerapkannya. Sehingga di bagian segitiga restitusi ini, kalau ada anak masalah, solusinya bukan dari kita, tapi kita meminta anak yang bermasalah itu untuk menyampaikan idenya, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalannya. Ya. Yang berikut, restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi
intrinsik, ya. Ya, ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Ada 3 tahap dari segitiga restitusi itu. Artinya restitusi ini tindakan yang kita lakukan ketika anak bermasalah gitu. Sebenarnya kita sebagai guru itu apa yang kita lakukan kalau anak bermasalah? Apakah dipanggil terus kita marah-marah terus dia pergi, ataukah dipanggil kita rame-rame marah-marahi dia terus dia pergi? Ataukah ada cara yang lain biar dia juga tidak merasa terlalu dipojokkan, tetapi suatu saat dia akan merubah dirinya, ya. Jadi ada 2 itu yang intinya, bahwa dia tidak merasa bersalah atau dia tidak merasa dipojokkan, tetapi dia tetap akan mencoba untuk merubah dirinya ke hal yang lebih baik, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Di bagian menstabilkan identitas ini kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang membuat dia tidak merasa bersalah gitu. Contoh misalnya kayak kasus tadi, ada anak yang merobek baju temannya karena temannya itu mengganggu dia saat belajar. Kita bisa menyampaikan bahwa ya memang membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang sering dilakukan orang gitu. Dan dia beruntung tidak melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan. Karena sekarang kalau kita menyampaikan hal itu, artinya dia tidak terlalu merasa terpojokkan, kemudian meminta dia untuk memikirkan kira-kira apa solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, kenapa memintanya sendiri? Supaya dia bisa merenungkan dan menerapkannya itu di kemudian hari. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Kita bisa melakukan pengecekan atau validasi bahwa memang apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memang salah, sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini di akhir yaitu menanyakan ke siswa atau mencari solusi apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada beberapa video nanti yang akan saya perlihatkan tentang pengalaman saya atau yang saya buat kemarin, video tentang bagaimana seharusnya kita melakukan penyelesaian masalah terhadap anak-anak gitu. Sebentar, saya
Mungkin bisa didengar suaranya. Dengar suaranya. Karena suaranya itu yang penting, bukan gambarnya. Colokannya lagi. Bisa langsung kan Pak, duduk ke sini di Yohanes. Kedengaran ke suaranya? Oke, kita ulang dari awal ya. Ya, sudah. Ini ceritanya, kasusnya si Andri merobek bukunya si Sabrin karena si Sabrin mengganggu si Andri ini saat dia menulis. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil sih? Tahu Pak? Kenapa sih? Kamu merobek bukunya si Sabrin. Terus kenapa oh jadi dia mengganggu kamu saat menulis, terus kamu merobek. Sebenarnya berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi ya. Kemudian kamu beruntung tadi respon kamu terhadap Sabrin yang mengganggu kamu itu cuma dengan merobek bukunya. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak kalau merobek buku dari teman itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Tahu ya? Keyakinan kelas apa yang kita melanggar? Ya, saling menghargai antara sesama teman yang lain. Oke. Untuk menyelesaikan masalah ini, kamu punya ide nggak atau apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi yang pertama minta maaf ya sama si Pak Sabrin. Ya. Kemudian ada lagi? Ya, jadi kamu bersedia untuk mengganti bukunya Sabrin yang rusak ya. Ya. Kemudian saya harap tidak akan lagi kamu melakukan hal yang sama untuk hari kedepannya ya. Jadi nanti kamu berdasarkan usulan kamu tadi ya, bahwa kamu nanti akan kalau sebentar ke sana kamu akan minta maaf sama si Sabrin. Kemudian kamu bersedia ya menggantikan buku Sabrin yang sudah rusak ya. Kemudian saya harap kamu tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari ya. Oke. Saya kira cukup sekian. Silakan kembali ke teman-teman saya. Ya, itu tadi salah satu contoh penyelesaian permasalahan. Yang pertama tadi di situ disampaikan bahwa membuat kesalahan itu hal yang manusiawi gitu. Artinya
itu untuk menstabilkan identitas supaya dia tidak terlalu merasa saya salah sekali nih. Artinya dia tidak merasa dipojokkan ya. Tetapi setelah itu kita kaitkan kesalahan yang dilakukan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama ya. Di situ tadi diceritakan bahwa memang membuat kesalahan itu hal yang manusiawi, tetapi kamu tahu atau tidak bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Sehingga harapannya di situ dia merasa tidak dipojokkan gitu, ya. Kemudian untuk solusinya di situ tadi diharapkan adalah bukan solusi yang kita arahkan, artinya kita mendiskusikan solusi yang tepat bagi mereka. Mereka sendiri juga memberikan masukan atas kesalahannya. Nah, salah satunya tadi di contoh tadi itu ya, dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada orang yang telah dia robek bukunya. Kemudian yang kedua, dia bersedia atau bertanggung jawab untuk mengganti buku temannya yang sudah dirobek. Ya, ada kasus yang kedua. Ya, ini kasusnya si Melansari ini dia terlambat datang sekolah karena terlambat bangun pagi. Malamnya dia begadang. Ya. Ya, jadi kurang lebih simulasinya seperti itu. Apabila kita menemukan siswa yang bermasalah, ya, harapannya ya siap praktek. Maksudnya memang agak susah kalau misalnya langsung seperti itu. Jadi memang butuh waktu, butuh kesabaran, belajar bersabar. Karena itu tadi tujuan kita adalah, dan semua apa yang kita lakukan di sekolah ini, hadir tiap hari, bikin RPP apa segala macam, itu tujuan utama kita adalah kebaikan dari siswa-siswi kita. Ya, kalau yang kita perjuangkan adalah kebaikannya mereka, terus kita datang malah marah-marah ke mereka, nah akhirnya tujuan kita tidak tercapai nanti pada akhirnya. Oke, saya kira materinya cukup sekian. Siapa tahu mungkin ada yang mau dipertanyakan atau
masukan, mungkin kritik, saran dari Bapak Ibu guru yang bisa disampaikan, silakan. Oh iya, silakan Pak. Sebenarnya. Boleh Pak. Oh iya. Ini masalah perilaku manusia. Ada yang kita sebut tadi masalah motivasi intrinsik. Dan akan berhubungan dengan ini nilai. Karena motivasi intrinsik ini perlu kita jelaskan lebih jauh kepada anak-anak kita. Misalnya menjelaskan akan keuntungan kita di masa depan terhadap sesuatu yang kita usahakan saat ini, misalnya belajar. Apa keuntungan kita di masa depan? Apa gunanya kita belajar saat ini? Gunanya supaya kita bisa membaca situasi yang akan terjadi di masa depan kita. Kita sudah mempersiapkan sesuatu atau bahan yang bisa kita gunakan nanti pada saat kita misalnya di kerja seperti itu. Jadi motivasi intrinsik ini perlu dijelaskan lebih jauh kepada kita. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Masukan. Ya. Jadi ya memang betul untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini. Ya salah satunya dengan itu. Jadi kita menjelaskan dan bukan hanya menjelaskan, memberikan praktek contoh yang baik bahwa memang pengetahuan dan karakter yang baik itu memang akan bermanfaat untuk kehidupannya di kemudian hari atau ke depannya. Tadi itu perlu kita sampaikan kepada siswa kita, baik melalui lisan di kelas maupun kita bisa buat dalam bentuk poster atau dalam bentuk baliho atau apa yang akan menumbuhkan motivasi siswa secara intrinsik. Artinya harapan kedepannya ya anak datang sekolah itu bukan karena kita melakukan absen tiap hari gitu. Terus kita cekkan kenapa kamu tidak hadir. Terus kamu push up 50 kali. Dan itu memang saya lakukan sebelumnya. Ya, saya yang paling rajin memeriksa anak-anak yang tidak hadir. Terus saya push up. Dan setelah saya melakukan refleksi, ternyata itu bukan cara yang tepat gitu. Ya, bukan cara yang tepat dan kita mencoba untuk berusaha mengendalikan diri dan yang paling utama itu adalah membangun hubungan baik dengan siswa kita. Ya, kalaupun mereka melakukan sesuatu yang salah, kita bicarakan dengan senyuman atau dengan gitu, yang tidak membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak membuat mereka tidak membuat hubungan antara kita dengan murid menjadi tidak bagus. Ya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan, silakan. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Harapannya adalah kegiatan budaya positif ini tidak bisa dilakukan oleh cuma 1-2 orang. Ya. Kegiatan budaya positif ini misalnya Pak Sugi melakukan aktivitas budaya positif, sedangkan yang lain tidak melakukannya, maka justru akan siswa akan membuat pandangan yang berbeda atau penilaian yang berbeda terhadap guru-guru, karena siswa-siswa kita ini menilai kita masing-masing guru ini. Oh, si Pak ini begini, Pak ini, Ibu ini begini, sukanya begini-begini. Nah, seperti mungkin kemarin kita baca apa yang masukan dari Pak KS yang bilang ada yang menulis ibu ini suka marah-marah gitu, bapak ini suka memukul gitu. Ya, harapannya kita semua kolaborasi secara bersama melaksanakan ini. Ya, mungkin memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi kita coba perlahan-lahan mulai membangun hubungan dengan siswa. Yang salah satunya kemarin yang sudah kita coba lakukan yaitu kita salini siswa. Kalau siapapun yang apel pagi habis absen, kita salini siswa supaya membangun kedekatan dengan siswa. Kemudian
setelah upacara bendera, guru-guru berbaris, terus siswanya salin gurunya supaya mereka lebih dekat dengan kita. Harapannya setelah mereka dekat, mereka merasa nyaman atau merdeka, mereka ikuti apa yang kita inginkan, tentu saja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya kira cukup dulu, dan secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung kegiatan ini. Yang ada ini yang sudah dari dulu pagi-pagi ya, terima kasih Pak. Semuanya untuk kebaikan dan kelangsungan, ya kebaikan dari anak-anak kita. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut adalah video tentang pembuatan keyakinan kelas. Mari kita saksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik saja? Baik. Tidak sehat. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya jelaskan dulu. Keyakinan kelas ini sama seperti peraturan di kelas yang nanti akan kita jalani bersama. Ya, karena nanti kita jalani bersama, maka kita harus sepakati juga bersama. Nah, bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini, kalau peraturan kelas biasanya kalimatnya misalnya berupa kalimat yang negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, ya, atau dilarang masuk di kelas terlambat, dilarang terlambat masuk kelas. Ya. Tetapi nanti di keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya. Contoh misalnya saling menghargai, ya Pak, atau misalnya saling menghormati, ya, menghargai waktu misalnya, atau misalnya kayak tadi yang untuk menggantikan jangan membuang sampah sembarangan, jadi kita bisa menggunakan kalimat menjaga kebersihan. Ya, jadi nanti kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif. Nah, keyakinan kelas ini nanti karena kita sudah sepakati bersama, harapannya nanti kita yakini dan kita jalani bersama yang merupakan jadi warga kelas 11 ATP, ya. Ya Pak. Kelas ATP. Jadi nanti prosesnya ini akan saya bagikan satu persatu untuk kalian. Terus kalian menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang kita butuhkan, ya. Misalnya menjaga kerapian, ya. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita butuhkan untuk nanti kita jalani bersama. Oke, ini saya bagikan satu-satu. Silakan kalian menulis satu dari keyakinan kelas itu, ya. Ya, betul dulu. Nanti saya bagikan dulu ini, baru nanti satu persatu nanti mulai dari PJ satu persatu menempelkan tulisannya di keyakinan kelas. ini, ya, keyakinan kelas yang sudah disediakan. Nah, setelah nanti menempel, terus nanti akan kita seleksi. Kalau misalnya nanti ada keyakinan kelas yang sama, akan kita satukan. Misalnya menjaga kebersihan, ada dua orang yang menulis menjaga kebersihan, maka kita menggunakan yang satu saja, ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti menempel satu persatu mulai dari si D. Ya. Nah, yang berikut kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu akan kita tanda tangani bersama di nanti saya sediakan kertas untuk menuliskan nama dan tanda tangan untuk menyepakati keyakinan kelas yang sudah buat. Oke, saya bagikan ini satu-satu, ya.
Silakan menulis satu ya. Sudah kamu bilang? Ya, silakan menulis masing-masing ya. Ya. Tunggu dulu, nanti saya komando untuk menyampaikan. Belum nanti Sudah semua? Ada yang belum? Ya, tulis. Enggak apa-apa, nanti dia Dalam kelas atau kalau misalnya bisa di dalam sekolah ya di kelas. Yang di kelas aja dulu, yang di kelas. Peraturan di kelas. Nanti untuk sekolah lain lagi ya, namanya keyakinan sekolah. Berarti peraturan untuk sekolah. Ya. Kalau sudah? Iya, nanti tempelnya yang teratur ya. Kembali dulu yang tempel, baru pergi lagi tempel. Mulai dari ini, silakan di sini. Menempel di sini. Hanya sembarang saja di sini. Ini. Kasih rapi. Yang ini ya, boleh. Di atas, boleh. Yang ini hasilnya jelek. Besarnya di. Oke. Adik. Kalau sama tak apa-apa, nanti kita seleksi. Kalau ada dua berarti kita pakai salah satunya. Kamu kelas aja. Tidak ada kalau Oke, lanjut.
Ali di Pak. Iya, saya pede lah. Aku ada video anjing. Ada alas kurang deh. Oke, tunggu sebentar, saya seleksikan dulu ya antara yang sama. Menjaga kerapian Pak. Ini sama. Tidak saya tidak sama. Ya, sama. Sama. Menjaga kerapian. Belum pasar kayak gitu. Belum pasar kayak gitu. Ya, jadi Mbak. Ini melan di bawah. Menjaga kamu supaya tidak mencintai orang lain. Kan. Ini kameramen pusatnya. Kameramen di pusatnya. Saya jujur. Di lokasi yang kurang. Tidak. Pertama dong. Ya, jadi ada beberapa ini, bukan berarti ini tidak pakai ya, Ya Pak. tapi ini secara apa? Secara isinya sama dengan yang ada di sini, ya. Artinya bukan ini tidak dipakai, tetapi karena ada dua kan tidak mungkin kita menempel dua. Jadi salah satunya saja, makanya ini diambil kembali. Ya. Dari hasilnya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yang pertama menjaga kerapian, menjaga kebersihan, jujur, saling menghormati, saling menghargai sesama, masuk kelas tepat waktu atau menghargai waktu, kemudian ya saling menghormati ya. Saling menghormati juga. Sama. Oh ya, ada juga. Saling menghormati. Saling menghargai dia kan. Masalah lagi yang samping. Oh yang ini tadi ya. Oh ini sama, saling menghormati. Bagus sama teman. Ya, ya. Sama saja. Baik dengan teman maupun dengan guru. Ya. Ya ini yang rajin belajar. Ya, jadi ada 2, 4, 6, 7 ya. Masuk kelas tepat waktu dan rajin belajar. Ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang akan kita jalani bersama karena kita sudah sepakati. Jadi ini nanti akan kita yakini dan kita jalankan. Ya. Untuk mengesahkan itu maka kalian harus menandatangani kesepakatan keyakinan kelas kita. Nanti di sini satu persatu mulai dari PJ datang, tulis nama terus tanda tangani ya. Nama di sini ada kolom nama ini, kemudian di belakangnya tanda tangan. Ya.
Silakan mulai dari PJ. Nama dan tanda tangan nih. Sini. Oh iya, boleh. Nomor satu. Tanda tangan di sini. Oke, berikut. Arit. Ya. Enam. Tunggu dulu, selesai dulu satu. Jahit. Tanda tangan. Ya, jadi ini sudah ditandatangani semua dan disepakati ya. Nah, nanti kita jalani bersama ya untuk keyakinan kelasnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rusli dari kelas 11 ATP. Perkenalkan, nama saya Ulansari. Saya dari kelas 11 ATP. Perkenalkan, nama saya Ditya. Saya dari kelas 11 ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa dari kelas 11 ATP. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas ini. Semoga lebih baik dan lebih pintar lagi. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini dapat membuat
kelas ini lebih baik. Saya senang adanya keyakinan kelas. Semoga adanya keyakinan kelas ini kita jadi tertib. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas ini. Semoga adanya keyakinan kelas ini bisa membuat kita lebih baik dan lebih tertib. Yang berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan siswa. Kasus yang pertama, Andri marah lalu merobek buku temannya karena merasa diganggu saat ia menulis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sudah istirahat, Andri? Iya, Pak. Oke. Kamu tahu enggak kenapa dipanggil ke sini? Tahu, Pak. Tahu ya? Kenapa kira-kira? Karena saya merobekkan bukunya si Sabrin, Pak. Ya, kamu merobek bukunya si Sabrin, Pak. Sabrin. Ya. Terus kenapa kamu merobek bukunya si Karena Sabrin? dia mengganggu saya waktu ada menulis, Pak. Oh, jadi dia mengganggu kamu saat menulis, terus kamu merobek bukunya. Bukunya, Pak. Oke. Sebenarnya berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi ya. Ya, Pak. Nah, kemudian kamu beruntung tadi respon kamu terhadap Sabrin yang mengganggu kamu itu cuma dengan merobek bukunya. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak kalau merobek buku dari teman itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai, Pak. Ya, saling menghargai antara sesama teman yang lain. Oke. Untuk menyelesaikan masalahmu ini, kamu punya ide enggak atau apa yang akan kamu lakukan? Gitu? Berminta maaf, Pak. Ya, jadi yang pertama minta maaf ya, Ya, Pak. sama si Sabrin. Ya, kemudian ada lagi? Dan menggantikan buku yang rusak, Pak. Ya, Bukunya, jadi kamu bersedia untuk mengganti bukunya Sabrin yang Pak. rusak ya. Ya, kemudian saya harap tidak akan lagi kamu melakukan hal yang sama untuk hari kedepannya ya. Ya, Pak. Ya, jadi nanti kamu berdasarkan usulan kamu tadi ya, Pak. bahwa kamu nanti akan kalau sebentar ke sana kamu akan meminta maaf sama si Sabrin. Ya, Pak. Kemudian kamu bersedia ya Bersedia. menggantikan buku Sabrin yang sudah rusak. Ya. Kemudian saya harap kamu tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari. Ya, Pak. Ya, oke. Saya kira cukup sekian. Silakan kembali ke teman-teman di sana ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrik, kelas 11 ATP. Saya senang sekali bisa diajak sama Bapak Guru untuk menyelesaikan kasus saya. Saya akan berusaha untuk saling menghargai teman. Kasus kedua, Melansari terlambat masuk sekolah karena ia terlambat bangun pagi. Berikut skenario penyelesaian masalahnya. Oke, Melan, kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena terlambat datang sekolah, Pak. Ya, tadi terlambat datang di sekolah. Iya, Pak. Jadi saya dapat laporan dari piket tadi, kamu terlambat datang di sekolah. Ya. Iya, Pak. Sebenarnya datang terlambat itu sering dilakukan juga sama orang-orang. Tetapi saya perlu tahu kenapa kamu datang terlambat. Karena semalaman begadang, Pak, main HP. Jadi semalaman begadang main HP. Jadi makanya datang terlambat. Ya. Kamu tahu enggak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Tahu, Pak. Ya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Datang tepat waktu. Ya, jadi harus hadir tepat waktu. Oke. Supaya kedepannya nanti kamu tidak terlambat, menurut kamu solusinya apa? Biar Tidak begadang lagi, Pak. Jadi kamu nanti tidak akan begadang lagi. Kemudian membuat alarm bangun pagi. Ya, membuat alarm biar Bangun pagi. bangun lebih pagi lagi atau bangun tepat waktu. Ya, jadi nanti kedepannya ya. Jadi kamu sudah berjanji tadi bahwa tidak akan begadang lagi dan siap untuk memasang alarm agar bangun pagi ya, tepat waktu, sehingga kedepannya kamu tidak akan terlambat lagi ya. Ya, Pak. Oke, baik, silakan kamu kembali ke kelas kamu sendiri, kembali ke teman-teman kalian. Ya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari, saya siswa kelas 11 ATP. Saya senang sekali bisa diajak sama Bapak Guru untuk menyelesaikan kasus saya. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Demikianlah skenario penyelesaian kasus murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Dengan berakhirnya video segitiga restitusi, maka berakhir pula video kali ini. Semoga bermanfaat.